Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Denny Deswanto. Di sini saya akan menjelaskan serta menjawab soal UTS. Tentunya untuk memenuhi dan mendapat nilai UTS ya dari dosen saya. Di sini soalnya dalam PPT ada 10 soal. Ini adalah mata kuliah statistika dan probabilitas. Jadi sini saya akan menjawab tentang statistika dan lain-lainnya, materi yang ada di dalam statistika dan probabilitas. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS ini. Yang pertama adalah 1. Jelaskan pengertian statistik dan statistika. Ini aja. Dan jawaban saya adalah saya ketikkan di Word supaya lebih rapi dan lebih enak membacanya dan lebih cepat tentunya. Kalau saya menulis nanti takutnya tidak kelihatan dan tidak paham dan lebih lama. Statistik adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, organisasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan pada masalah ilmiah, industri, atau sosial. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah statistika dalam bahasa Inggris itu statistik, berbeda dengan statistik. Perbedaannya adalah di S-nya itu. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Sedangkan statistik itu adalah data itu sendiri. Jadi statistik itu datanya, sedangkan statistika itu adalah ilmu yang berkenaan atau ilmu yang mempelajari dan data tersebut. Lalu itu aja sih. Lalu lanjut saja ke soal nomor 2 adalah definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Jadi, probabilitas adalah cara mengungkapkan pengetahuan bahwa suatu kejadian telah terjadi. Mengungkapkan pengetahuan bahwa suatu kejadian telah terjadi. Konsep ini telah dirumuskan dengan lebih ketat dalam matematika dan kemudian digunakan secara lebih luas dalam matematika atau statistika, tapi tidak lebih luas, tidak hanya dalam matematika atau statistika. Jadi konsep ini telah dirumuskan dengan lebih ketat dalam matematika dan kemudian digunakan secara lebih luas, tidak hanya dalam matematika dan atau statistika, tapi juga keuangan, sains dan filsafat. Itu probabilitas. Soal ketiga adalah jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. Populasi adalah sebagai sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. Populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan. Contohnya, pada suatu lahan seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung, 500 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 10 ekor burung, dan 3 batang tanaman duri. Berdasarkan data tersebut,
Maka di dalam lahan atau daerah tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu populasi jagung, populasi belalang, populasi jangkrik, populasi burung, dan populasi tuli. Sedangkan sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi tersebut. Jadi sampel ada data yang diambil dari populasi. Sampel pada dasarnya adalah bagian dari populasi. Contohnya dari populasi di atas, populasinya adalah 800 batang jagung. Sampelnya adalah satu batang jagung. Diambil sampel satu batang jagung. Atau populasinya adalah populasi lahan, pada lahan tersebut diambil sampelnya adalah diambil sampel batang tanaman turi. Nah, di sini saya contohkan lebih simpel adalah populasi seluruh siswa di SMK Negeri Purwodadi. Kita ambil sampelnya. Kita ambil sampel siswa kelas 11 jurusan TKR. Lalu variabel. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Contohnya, kata badan itu bukan variabel. Sementara tinggi badan itu variabel. Karena berat badan satu orang dengan orang lain itu berbeda atau memiliki variasi berbeda-beda. Begitu sih. Itu penjelasan dan contoh dari populasi, sampel, dan variabel. Lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Jadi variabel itu ada jenisnya. Di sini suruh menjelaskan variabel kontinu dan variabel diskrit. Sebenarnya ada banyak. Di sini soalnya cuman itu. Nah, variabel kontinu adalah sebuah variabel yang secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan. Contoh dari data variabel ini adalah nilai tes, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, jarak, dan lain-lain. Kebalikannya dengan variabel kontinu disebut adalah variabel diskrit, yaitu adalah variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contohnya, misalnya kita memilih 10 dari 15 anak. Tetapi kita tidak bisa menyatakan saya membutuhkan 4,5 orang anak. Itu sih. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal berikutnya ini ada diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi mutlak. Jadi ini ada tabelnya. Nah, di sini saya bikin tabel seperti ini untuk memudahkan soal-soalnya, yaitu soal-soalnya adalah disuruh menghitung median, mean, dan modus serta Q1, D3, P30 serta menentukan range atau jarak atau jangkauan dan simpangan rata-rata, variansi, serta standar deviasi. Nah, lanjut untuk memudahkannya,
kita buat tabel di bawah ini, masukkan intervalnya, frekuensinya, kita cari nilai tengahnya atau X nya. Untuk mencari tengah ini nilai bawah atau batas bawah ditambah batas atas bagi 2, jadi 45 ditambah 51 bagi 2, hasilnya 48, dan seterusnya. Ini hasilnya. Lalu ini udah ketemu nilai X nya, kita cari mean, kita langsung mencari mean ya. Nah, rumus mean adalah disimbolkan dengan X bar ya. Rumusnya adalah jumlah F kali X per jumlah F, jumlah frekuensi. Nah, F adalah frekuensi, X nya adalah nilai tengah. Ini jumlah frekuensi kali X, jadi frekuensi kali X. Ini kita cari frekuensi efeknya dulu. Kalian frekuensi kali X, 1 kali 48 sama dengan 8, 2 kali 55 110, dan seterusnya. Hasil ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah 3695. Dimasukkan 3695 per jumlah frekuensi. Frekuensinya kita jumlah adalah 50. Jadi per 50 hasilnya ada 73,9. Kita masukkan di sini, dan ini nanti kita untuk memudahkan mencari kuartil, desil, dan persentil, yaitu Q1, D3, dan B30 dan seterusnya. Nah, setelah ketemu meannya atau rata X bar-nya, kita lanjut mencari median. Median adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah suatu data, nilai tengah dari data tersebut. Nah, untuk mencari nilai tengah data tersebut, mediannya, kita tentukan kelas intervalnya dulu. Terletak pada di mana gitu. Rumusnya adalah N plus 1 per 2. Kita masukkan angkanya, N-nya 50 plus 1 per 2. Hasilnya 25,5. Nah, data ke 25,5 ini terletak pada kelas interval 73 sampai 79. Kenapa begitu? Kita frekuensinya kita jumlahkan ya. 1 tambah 2, 3 tambah 17, 20 tambah 3, 23. Nah, 23 selanjutnya 25 kan terletak pada di sini. 23 tambah 10 adalah 33. Berarti 25,5 nya masuk dalam frekuensi yang bernama 10 ini. Nah, intervalnya adalah 73 sampai 79. Maka diperoleh sebagai berikut. Limit bawahnya atau limit nilainya 72,5. Nah, C ini adalah panjang interval. Jadi panjang interval 73 sampai 79 itu adalah 7. Frekuensi. Nah, F ini adalah frekuensi kumulatif. Ini kita tambahkan tadi dari 10 frekuensi, nilai 10 ini ke atas, 1 tambah 2 tambah 17 tambah 3, hasilnya 23. Frekuensinya ada 10 tadi. Nah, rumusnya median adalah median sama dengan limit bawah plus C dalam kurung N per 2 kurangi frekuensi kumulatif per frekuensi. Kita masukkan angkanya, L0 nya adalah 72,5 plus C nya adalah 7 dalam kurung N nya 50 per 2 kurangi frekuensi kumulatifnya 23 per 10. Kita cari, kita proses,
hasilnya adalah 73,9. Hasilnya nilainya sama dengan mian tadi. Sedangkan kita coba cari modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, di data kelompok ini berarti frekuensinya yang sering, nilai frekuensinya yang sering, nilai intervalnya yang sering muncul. Ya pokoknya gitu lah. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, nanti di kelas kelas medianya terletak pada 25,5. Ini limit nolnya berarti sama dengan, cuman rumusnya beda ya. Kita menggunakan B1 dan B2. B1 itu cara mencarinya adalah frekuensi tadi dikurangi frekuensi di atasnya. Frekuensi kelas median ini 10 dikurangi di atasnya adalah 3. Nah, 10 kurangi 3 sama dengan 7. Sampai untuk B2 nya frekuensi kelas median tadi kurangi di bawahnya, kurangi 7 sama dengan 3. Jadi modusnya adalah, ini rumusnya, modus sama dengan limit 0, limit bawah plus panjang interval dalam kurung B1 per B1 plus B2. Kita masukkannya 72,5 plus 7 dalam kurung 7 per 7 plus 3. Kita cari hasilnya adalah 77,4. Kita lanjut ke soal berikutnya adalah mencari Q1. Q1 itu adalah kuartil. Kuartil adalah bisa diartikan quarter atau seperempat. Perempat. Jadi data ini artinya dibagi 4. Nah, titik-titiknya itu disebut kuartil. Jadi ada 3 titik, Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini soalnya disuruh mencari Q1 saja. Nah, kuartil, desil, dan persentil itu adalah penjabaran dari kelas median. Kelas median itu dibagi 2, kuartil dibagi 4, desil ada desimal, nanti kita jelaskan. Berarti median tadi dibagi 2, kuartil diperempat, dibagi 4. Kita tentukan dulu kelas intervalnya Q1. N-nya adalah 50, maka Q1 terletak pada nilai ke 12,7. Nah, mencari 12 ini adalah I dalam kurung N plus 1 per 4. Nah, I rumusnya I, rumahnya tidak masukkan seperti I ini. I ini adalah 1 itu, satunya I adalah Q1 dalam kurung N-nya 50 plus 1 per 4. Yang sini adalah 12,75. Nah, nilai ke 12,75 terletak pada interval kelas 59 sampai 65. Nih, 12 itu terletak pada dalam frekuensi nomor 17. Jadi intervalnya 59 sampai 65. Lalu rumusnya kuartil ini seperti ini. Kuartil sama dengan limit bawah atau L0 plus C atau panjang interval dalam kurung I kali N per 4 kurangi frekuensi kumulatif F besar per frekuensi F kecil. Untuk Q1 kita cari terletak pada kelas 59 sampai 65, maka limit nolnya atau limit bawahnya itu 58,5. Frekuensi kumulatifnya 1 plus 2 sama dengan 3. Frekuensinya 17. Panjang intervalnya 7. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Limit nolnya 58,5 plus panjang intervalnya 7 dalam kurung I-nya 1 kali N-nya 50 per 4 kurangi F kumulatifnya 3 per frekuensinya adalah 17. Kita cari 1 kali 50
50 per 4 adalah 12,5 per 3. Ini cari hasilnya adalah 62,42 seperti itu. Nah ini lanjut ke DC. Soal berikutnya, soal nomor 7 adalah mencari D3. D3 itu adalah desil. Nah, desil itu tahu bisa diartikan desimal. Desimal itu per 10. 0,0, itu adalah per 10. Jadi data ini dibagi 10 jadi 10 bagian. Nah, titik-titiknya itu disebut desil. Jadi ada 8 titik seperti tangan ya, 10 ada 8 celah. Celahnya disebut desil. Ada D1, D2, D3 sampai D8. Desil juga termasuk penjabaran dari kelas median ya. Tentunya rumusnya sama dengan median. Tentukan dulu kelas intervalnya desil, N-nya 50. Jadi D3 terletak pada nilai 15,3. Rumusnya sama dengan mencari rumus kelas intervalnya sama dengan kuartil, yang membedakan ada di per 10. Namun di sini hasilnya sama dengan LC-nya adalah 15,3. Nah, 15,3 masih masuk dalam kelas 59 sampai 65 karena di sini frekuensinya 17 yang paling tinggi. Jadi masih masuk dalam situ. Rumusnya sama dengan kuartil, yang membedakan adalah di per 10. Nah, untuk D3 ternyata pada kelas interval 59 sana, maka limit bawahnya 58,5 dan frekuensi informasinya 3, frekuensinya 17, panjang intervalnya 7. Kita masukkan angka-angkanya. 58, limit nolnya 58,5 plus panjang intervalnya 7 dalam kurung E-nya 3, ini 3, D3 kan ya, E-nya 3 kali 5, N-nya 50 per 10 kurangi 3 per 17. 3 kali 50 150 per 10, 15. Hasilnya 15 kurangi 3 per 17. Ini kita cari, temu hasilnya 63,435. Itu D3 nya berhasil ketemu. Lanjut ke presentil. Soal berikutnya yaitu presentil. Soal nomor 8 mencari P30, titik presentil nomor 30. Titik P30. Nah, presentil itu bisa diartikan presentase atau persen. Yang artinya namanya persen itu per 100. Jadi ini presentil ini juga per 100. Lanjut saja kita cari kelas intervalnya. P30 terletak pada nilai ke 15,3. Titiknya sama dengan desil. Titik P30 ini titiknya sejajar dengan desil D3 tadi. Rumusnya sama, membedakan per 100. Nah, P30 titiknya 15,3 ini, nilai 15,3 ini terletak pada 59,65. Terus rumusnya seperti ini. Yang membedakan adalah di per 100. Limit nolnya kita masukkan angka-angkanya. Limit nolnya, limit bawahnya 58,5 plus panjang intervalnya 7 dalam kurung ini ada 30 nya, P30 kali 50 per 100 kurangi 3 per 17. Hasilnya sama dengan D3 tadi karena titiknya sama. Yang membedakan adalah nilai titiknya tadi 3 dengan, karena kan di desil itu hanya 10 per 10, jadi
titiknya ada 8, sedangkan di presentil itu titiknya sampai berapa ya, kan di per 100 berarti 1 sampai 100 lah ya, banyak lah. Selanjutnya berikutnya kita mencari range, jangkauan atau jarak. Rumusnya adalah nilai tengah tertinggi, nilai X tertinggi dikurangi nilai X terendah, hasilnya 49. Kita lihat tabelnya, nilai tertingginya 97, nilai terendahnya lah 48. Kita jumlah, kita kurangi, jadi hasilnya 49. Lalu mencari simpangan rata-ratanya atau SR-nya. Rumusnya adalah ini. Untuk memudahkan mencari simpangan rata-rata, kita buat tabel seperti ini. Tadi kan udah ketemu X bar-nya. Nah, rumusnya kita mencari X kurangi X bar-nya. Nilai tengah tadi, nilai X-nya dikurangi nilai rata-rata. Jadi 48 kurangi 7,9, hasilnya 25,9, 55 kurangi 73,9, hasilnya 18,9, dan seterusnya. Setelah cari hasil ini dikalikan dengan frekuensi, 25,9 kali 1 hasil 25,9, 18,9 kali 2 hasilnya 37,8, dan seterusnya. Sudah ketemu hasilnya, kita jumlahkan ini semua jadi 561,4. 561,4 kita masukkan angkanya, ketemu hasilnya adalah jumlah fx ini, f kali x kurangi x barnya 561,4 per n, n-nya adalah 50, hasilnya adalah 11,228. Lanjut, soal berikutnya adalah mencari variasi dan standar deviasi. Rumus variasi adalah sebagai berikut. S2 sama dengan jumlah frekuensi kali X min X bar kuadrat per N min 1. Nah, untuk memudahkan lagi, kita buat tabel di sebelahnya lagi. Tadi udah ketemu X min X barnya, hasil ini dikuadratkan, 25,9 dikuadratkan jadi 670,81. 18,9 dikuadratkan menjadi 14.028,84, dan seterusnya. Setelah ketemu ini, dikalikan lagi dengan frekuensinya. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil ini lalu dijumlah semua, ketemunya adalah 10.595,76. Udah ketemu hasilnya, lanjut kita cari variansinya. Masukkan angka-angkanya, 10595,76 per n-nya 50 kurangi 1 sama dengan 1059,96 per 49, hasilnya adalah 216,24. Selanjutnya, untuk mencari standar deviasi, ini hasil dari variansi tadi tinggal diakar pangkatkan. Rumusnya kan tinggal diakar pangkatkan, langsung saja kita masukkan angkanya. Akar pangkat 216,24 sama dengan 14,71. Nah, demikian saya telah menjawab soal UTS dari 1 sampai 5. Semoga paham, saya juga begitu, dan semoga dapat dipahami lah sampai seterusnya.
Demikian apabila saya ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.